Sesaat lagi Anda akan mendengarkan seencret informasi bersama Jeremy Bati. Selamat menyimak. Saudara, inilah seencret informasi kali ini bersama saya, Jeremy Bati. Baiklah saudara, kita awali seencret informasi kali ini dengan berita kriminal. Dari Garut, Jawa Barat dikabarkan telah ditemukan sesosok mayat di sebuah kamar kos di daerah Ciaredai, Garut, Jawa Barat. Menurut keterangan polisi yang menangani kasus tersebut, mayat yang ditemukan hanya mengenakan celana dalam itu berjenis remaja perempuan. Saat wartawan menanyakan motifnya apa kepada polisi, polisi tersebut menjawab bunga teratai. Saudara, sekarang kita beralih ke luar negeri. Seorang pemuda Indonesia diamankan di jalur Gaza. Pemuda tersebut diamankan setelah tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Saat diinterogasi, pemuda tersebut mengaku nekat ke jalur Gaza karena ingin ditembak. Belakangan diketahui pemuda tersebut menderita jomblo menahun. Sekian seencret informasi kali ini. Saya Jeremy Bati. Sampai jumpa. Menjadi news anchor bukanlah hal mudah. Apalagi kalau jadi news anchor. Apalagi jadi news bintang. Selamat datang di Sebagai Podcast. Di episode sekian. Kok lu tuh kalau ini tuh ingatnya episodenya keberapa selalu aja sekian. Karena kemungkinan besar ini si Sebagai Podcast ini bakal jadi tersanjung 12. Jadi episodenya yang beribu-ribu. Mungkin ngalahin tukang bubur mungkin naik haji. Buah nangka kali ya. Mungkin buah nangka. Iya kan. Bentar. Sekian. Oh, iya. Banyak sikinya. Ya. Itu bukan siki yang itu ya. Lumayan ya daripada Walaupun kosong ya. Episode kali ini Yes, kita bakal ngebahas tentang news anchor. news anchor. News anchor itu bukan berita yang nyeremin ya, karena anchor ya, bukan ya. Bukan Tapi dong. anchor, apa sih bacanya? Anchor ya. Anchor, ancor. Pembawa berita lah, udah. Pembawa berita, nah itu pembawa berita. Pembaca berita. Pembaca berita ya. Jadi dari zaman tadi kita lihat dunia dalam berita itu dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 8 sekian. Intinya gua tadi udah searching Jadi Googling. news anchor di Indonesia itu, orang yang pertama jadi news anchor di Indonesia itu adalah namanya Ibu Sus Salamun. Nah, Sus Salamun. ini tahun berapa ini? Itu tuh tahun 1962. Oh iya, TVRI pertama. TVRI pertama jadi, terus nyarin acara Asian Games pada tahun 1962, ada dia ke yang Asian jadi Games, bukan game. Oh iya, Asian Nanti, Games ya. game. Oh iya. Ini dia yang jadi news anchornya. Oh iya. Dan sekarang masih ada juga. Masih Umurnya ada? udah 87 tahun. Oh masih hidup ya? Masih. Pada tahun sempat pada tahun 2018 dia mendapatkan penghargaan dari Panasonic Global Awards. Oh iya, apa? Itu yang pembawa acaranya Helmi Lifetime Yahya. achievement kayak gitu ya. Helmi Yahya waktu itu yang ngasihnya kalau nggak salah. Ya. Itu yang pertama di Indonesia, jadi sejarah ya. Jadi Helmi Yahya juga di situ ngatain marah-marah. Ejek USB-nya. Itu jadi sejarah. Lu baru connect ya. Sejarah Pertama news anchor di Indonesia, jadi Si pelaku Bu sejarahnya si Bu Sus Salamun ini. Dan kalau kita ngobrolin news anchor yang dewasa ini, Dewasa ini. Sekarang nih. Ini Gimana, Ge? kalau dulu mungkin karena kita lagi masih kecil mungkin ya, kalau lihat Ira Kusno di
Liputan 6. Dunia dalam berita kan. dia Dulu dunia. pernah kan iya, TVRI iya. juga. Gua mah inget. Aduh, kelihatan tuanya banget sih. Tahu Ira Kusno di TVRI. TVRI sih dulu gua belum sempet suka berita. Belum masa-masa yang jam suka 9 berita udah gitu tidur ya. Jam kan itu jam 9 ya kan. Kalau dulu kan TVRI itu pas jam 9 malam tuh semua televisi pasti nge-relay TVRI buat dunia dalam berita. Sambil di gitu countdown kan. gitu ya, dihitung mundur. Jadi semua berita itu kan belum masing-masing punya berita kalau dulu ya. Dibajak berarti ya. Dibajak kalau dulu. Dibajak kayak sawah dong, Pak. terus. Kalau dulu kan nge-relay semua jadi TVRI. Benar. Jam 9 ya. Jadi Gua sih udah harus tidur jam 9 tuh, TV-nya masih hitam putih. Kalau nontonnya juga di tetangga, Pak. Sedih banget kan gue. itu tahun 90-an lah ya. Iya, Masih gaya-gaya gitu ya dunia dalam berita. Iya, jam 9. pokoknya gue ingat dunia dalam berita itu beres Tuyul dan Mbak Yul. Masa iya? Iya. Kalau gue sih ingetnya layar emas. Oh, layar emas ya. Pas layar emas itu kan kepotong dulu setengah jam. Iya. Gak ingat ya dari ketiduran. Enggak. Soalnya di dunia dalam berita itu di segmen terakhirnya itu berita olahraga. Gue paling suka dari kecil, gue suka berita olahraga. Kalau gue sih kalau berita-berita itu suka-sukanya zaman ya itu Pemimpin Irak SCTV. Oh iya, Liputan 6 ya. Ingat gue pertama suka banget sama pembawa berita news anchor itu yang di SCTV, bukan cewek Rosiana Silalahi. Oh iya, yang waktu masih itu sekarang juga kemarin jadi debat itu ya. Ira Kusno kalau itu yang presenter of air-nya itu. Silalahi. Karena dulu tuh ingat gue pas ngebahas kasus STPDNT Geningan sampai iya. dibully-bully. Nah, gue inget anjir ini orang ngomongnya pinter banget ngeles. Belum ada viral itu. Belum ada viral kan. Sekarang udah ada viral yang di TV ya. Iya. Banyak ya. Jadi kayaknya news anchor ketinggalan sama Lambe Turas kalau sekarang. Nah, itu dia. Tapi kalau ngomongin news anchor yang akhir-akhir ini nih, yang mungkin yang paling kontroversial, yang tadi tuh Jeremy Bati. Dulu itu saya tahun 94 96 ya. Sampai 2000-an masih on air juga dia. Dulu pertamanya pas lagi hitsnya di siang, terus Liputan 6 petang, kesini dia ditaruh di malam kan. Di sekilas infonya SCTV apa sih? Apa sih? Lupa. Kabar terkini kalau TV One sekarang kan. Kalau sekilas info. SCTV apa ya? Liputan apa sih? Liputan dadakan gini. Mungkin seencret informasi. Iya, Jeremy Teti ya. Ya, yang kontroversi karena dia akhirnya berhenti jadi news anchor, terus merambah ke dunia entertainment dan mengakui bahwa dia belok ketika di Maktal. Belok ketika di Maktal. Oh ya, bisa sih lurus juga belok, ya. Enggak lurus, dia jalannya enggak lurus gitu. Belok berarti ke pembangunan dia. Iya, ke rumah sakit ya. Itu periksa apa ya? Terus selain si siapa nih? Mungkin Lion King. Selain si Jeremy Teti ini yang kontroversi, mungkin ada lagi juga Grace Natali yang merambah ke dunia politik. Terus juga Sabta Della Concerto. Nah, lu coba Sabta Della Concerta. Ada tatonya, Pak. Lu tahu? Padahal pas jadi news anchor nggak kelihatan nih tatonya. Iya. Kenapa ya? Lu tahu itu ada tatonya pas kapan? Udah berhenti jadi news anchor. Oh iya, sama berarti. Jadi kalau lu googling, lu coba cek keyword Santal Della Concerta di YouTube Della Concerta ya. Itu bakal nyambungnya ke keyword becek. Gue nggak tahu. Udah gue bilang ada tato-tatonya. Tapi beda loh sama tato Luna Maya ya, beda. Kalau Luna Maya kan lumba-lumba. Lah, lu taunya? Gak percaya, konfirmasi sama Ariel. Aduh. Tapi memang nggak terlepas dari cuman masalah knowledge soal pengetahuan wawasan si news anchor juga ya. Kalau jadi news anchor, karena mungkin ada tim di belakangnya. Nah itu dia. Sekarang malah kelihatan banyak news anchor yang kelihatan lebih light gitu ya, lebih ringan kayaknya gue. Lebih ringan, bawaan dari pembawaannya gitu kan. Kayak Indonesian Good Morning News Net TV kan. Nah itu gue favorit kayak nonton berita gitu.
Udah pokoknya kalau apa yang di netnya Good Morning Indonesia. Indonesian Good Morning. Good Morning Indonesia apa Indonesian Good Morning ya? Pokoknya Good Morning lah. Udah dulu gue suka-sukanya nonton itu tuh pas ada pasangannya si Paniko Sama Adrian. Nah, bukan Adrian, gue pas Paniko yang botak itu Paniko terus itu dia ceweknya berdua kan tetap dia kan presenter bola gitu. Si keren Paniko. banget tuh, udah berita satu ke berita lain bridgingnya tuh udah nyambung banget deh, dia udah enakan banget, nggak kayak dunia dalam berita kan, kita beralih ke Afghanistan. Kalau bridgingnya kan itu kayak ngobrol aja, ngobrolin berita tapi ada jadi liputannya gitu, kayak berita ngalir. serius tapi di pembawaannya kayak infotainment gitu ya, kayak acara-acara gosip lah. Nah itu kasih netnya Ya, nanti kita ngiklan aja deh di net, di bloknya aja semua programnya aja. Ya biar jalan lagi lah, biar Sule balik lagi ke net. Aduh. Nah kalau ngomongin news anchor nih, itu ada masa ketika sebelum stasiun TV sebanyak sekarang kan ya, STI, STV, Indosiar, TPI, Indosiar, Antv. Antv, Lalu muncul LaTV. lah LaTV dulu apa Metro TV dulu? Metro TV dulu lah. Metro TV dulu. Nah muncul Metro TV dengan konsep yang berita banget. Berita banget. Semua news anchor itu banyak yang pindah, termasuk Desi Anwar. Ya, Desi Anwar pernah, terus Itu RCTI ya. Seputar Indonesia. Seputar Indonesia, terus siapa Itu lagi pada yang- pindah ke Metro yang TV. pindah tuh? Arif Suditomo. Nah. Juga sempat pindah. Wah, kita kenal banget ya. Deket. Biasa ngebahas bareng. Kalau ada tuh yang sampai sekarang masih eksis, yang sekarang jadi di CNN teh apa sih? Karni Ilyas. Baiklah, Pemirsa. pemirsa, Langsung batuknya anak. kita ini sedang membahas Just Anchor. Ya. Bung Rocky Gerung. Bagaimana menurut Rocky Gerung? Ini kalau Karni Ilyas sebenarnya ini pemimpin redaksi ya. Iya, udah senior banget nih. Senior, terus karena YLC. Pemerintah juga sama dia mah dimarah-marahin tuh waktu di LC ya. Kalau Karena YLC mungkin bebannya terlalu berat, nah dikeluarin nih raja terakhir. Nah lah kalau Karni Ilyas berumur, udah boleh mendalek ya. Iya. Berumur pendek itu YLC mungkin dibawain nama siapa? wah, Cak Lontong kali itu. Simanya itu nggak bakal bener. Gak. Cak Lontong. Oh itu yang dari dulu dari Liputan 6 sekarang dia CNN itu CNN itu Prabu Revolusi. Prabu. Gua nggak Prabu tahu. Revolusi. Prabu Oh keren juga tuh banget. Sekarang di CNN juga bagus. Mhm. Bawainnya gitu santai-santai kan. Dan yang paling sekarang mungkin yang lagi dipuja-puja sama milenial, sama teman-teman netizen ini pasti news anchor yang satu ini, Siapa? Najwa Shihab. Oh, Ini anak dari Abi dari mantan Menteri Agama ya, Abi Quraisy Abi Quraisy Shihab. Ini yang penyampaiannya yang lugas, berani, pintar juga sih. Terus gue nggak paham ini suami di rumah wah gimana ya. Terus dia mah jarang juga diekspos sama suaminya gitu. Mama tolong bawain nasi. Wah, bakal diskusi dulu deh udah panjang deh. Wah, bener. Jadi di keluarga tuh yang banyak deg-degan diancam tuh lebih ke Suaminya ya? istrinya. Oh istrinya. Tuh katanya kan waktu pas ngebahas abis-abisan itu tuh mafia bola ya. Dia banyak yang nyerang juga. Bener. Kasihan dah. Saking di apa sih? Dikupas tuntas. Dikupas sama tuntas sampai si beres. mata Najwa itu. Nah, balik lagi ke tadi si Indonesian Good Morning. Good Morning Indonesia apa Indonesia Good Morning sih? Bukan Net itu yang TV. di Net TV yang Indonesia pagi-pagi. Morning Show. Nah, itu Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show ya Dorce. Itu salah satu si news anchor-nya itu pasti lu yang tadi lu lupa ini. Marisa Anita. Nah, itu Marisa Anita. Satu lagi siapa? Sama banyak sih. Bukan yang cewek Ceweknya itu kan yang sempet dua kan, gantikan cewek Sahnas. dua cowok satu. Nah, itu Sahnas. Tapi yang paling menonjol menurut gue sih Marisa Anita. Marisa Anita. Karena sebenarnya Marisa Anita ini ternyata ibunya Gundala. Kok ibunya Gundala? Itu berarti lu belum nonton. Ini si Marisa Anita itu main film sekarang. Gundala, terus Perempuan Tanah Jahanam, terus film-film apalah. Pokoknya Marisa Anita ini mengembangkan saya. Mengepakan saya. Mengepakan saya. Itu termasuk
film-film yang berhasil dan terus berbobot lah. Kalau misalnya di itu tuh gua nonton TV One dulu ada tuh reporter yang sempat dimarahin sama Bang One. Gubernur DKI Jakarta zaman Ahok. Si Andromeda ya dulu reporter. Namanya siapa? Andromeda. Lupa lagi. Oh pas live dimarah-marahin. Sekarang dia jadi news anchor juga. Dari reporter. Awalnya reporter. Ini TV One bisanya apa? Nah kayak gitu ya si Ahok yang Pak Ahok. Ya. Menteri sekarang. Menteri. Belum. Kepala itu Pertamina. Pertamina. Minyak. Ini gua kayaknya kecil ya harus gini nih kayak. Nah gitu. Kalau misalnya di TV-TV lokal kayak kan kalau misalnya Trans TV ada Trans Bandung TV, Raja Wali gitu. Ada teman gua di Net Biro Jabar juga tuh yang jadi news anchor. Serem. Serem banget. Kan anchor ya. Iya, anchor. Anchor, Pak. Kebanyakan kalau yang di daerah-daerah itu dari penyiar radio loh, Ge. Oh iya. Si news anchornya ya. Si Desi Juliani juga dulunya penyiar radio terus jadi reporter dulu baru udah jadi news anchor. Gitu. Jadi sebenarnya kalau TV sama radio tuh ada hubungan erat juga sih. Ada kakak mungkin ya. Kan yang pertama kali apa sih yang bukan menggagas yang pertama kali dipercaya bikin TVRI tadi, yang news anchor pertamanya Ibu Sum itu kan orang radio juga. Awalnya orang radio terus dipercaya sama Presiden Soekarno suruh bikin televisi karena pengen nyarin ASEAN Games. 62 tuh. Tahun 62 itu yang dipercaya pertama di Indonesia. Yang dipercaya itu yang ngurus RRI kalau nggak salah. Orang radio ini ada hubungannya lagi sama episode sebelumnya. Radio mah meren paling kolot lah ya. Iya. Media paling kolot setelah koran meren. Apalagi radio itu break-breakan. Waduh, perang hati ke hati ya sama ya. Itu udah hati ke hati pemancar itu mah. Iya bagus. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Aduh. Ngomong-ngomongin news anchor. Anjing. Kenapa kalau ngomongin news anchor kenapa? Kalau ngomongin news anchor ini pasti di mindset kita itu ada sesosok pria atau wanita yang pakai jas tapi ke bawahannya pakai kolor. Oh, ya, benar enggak? Iya. Benar enggak? Sekarang mah pakai itu. Pakai rompi bertato. Iya. Itu kan Jeremy Teti aja. Oh, iya. Jeremy Teti itu ternyata masih saudaraan. Sama siapa? Sama Teti juga, Teti DJ itu. Titi DJ. Ya. Istrinya langsung disaut sama plesetan lagi tuh. Oh iya, harusnya gitu ya Pak ya. Bapak plesetannya saya bingung tadi mulai dari mana ya. DJ itu kan anjing apaan. DJ itu kan kita nih lagi DJ banget bahasanya ya. Apaan anjing nggak tahu. DJ. Oke, pokoknya jangan lupa tonton di partner gue di sebagai GJ itu. Agan GG itu mah orang cakep atuh. Cakep cerdas. Cakep itu singkatan. Apaan? Kepiting. Apaan? Aji tuh. Satu kudu itu singkatanana. Jangan lupa tonton kita di YouTube dan juga subscribe akun sebagai podcast, like, comment, share udah aja. Kita mau closing. Cuma nyebrang jembatan. Jembatan. Oh iya. Udah, ya. Kita closing ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita sebagai podcast ya. Gua Faye. Gua temennya GG. Kita pamit. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.